Bang, abang ini anak pertama dari 3 bersaudara. Iya. Ini dengan adik-adik semuanya masih sering berhubungan lewat apa? Misalnya kan berjauhannya, satu di Bandung, satu di Sumatera Barat begitu ya. Berhubungannya Iya. melalui Telepon aja. teleponan. Bisa Teleponan. setiap hari teleponan. Enggak setiap hari, seperlunya aja. Seperlunya aja. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu di-share gitu ya. Iya. Kalau dengan orang tua, Dengan orang tua telepon juga suka ketemu. Ibu saya, bapak saya udah lama meninggal. Dari tahun 86. Gitu. tahun 86. Itu berarti Kecelakaan waktu itu, bareng mas kecelakaan. saya. Sama abang. Tapi saya selamat, bapak saya meninggal di tempat. Gimana Om, kecelakaannya gimana? Itu kecelakaan kedua saya, setelah saya kecelakaan pertama, kecelakaan kedua saya waktu itu mau nganter saya ke Cimande, berobat jalan. Boleh ada gambaran nggak itu abang sedang SD, SMP, SMA? Saya SMP kelas 2, baru mau naik kelas 3. Jadi sehari setelah ulang tahun saya lah kira gitu, bulan Ramadan, sore hari, gerimis gitu ya. Ini kecelakaan Yang kedua, Yang kedua. dari arah Cisarua itu kan Megamendung. Nah, sebelum perempatan Megamendung itu ayah saya yang mengendarai motor, saya dibonceng, jadi ditabrak truk gitu. Jadi kita terlempar kira-kira terseret 11 meter, lalu bapak saya meninggal di tempat. Waktu itu saya tidak tahu kalau bapak saya meninggal di tempat. Saya juga waktu itu dikira orang udah meninggal, gitu ya. Karena semua helm saya pecah, saya juga nggak sadarkan diri. Jadi kayak masuk satu lorong hitam yang panjang gitu ya. Oh, gambarannya seperti itu. Jadi kayak panjang satu lorong hitam itu, akhirnya ada titik terang. Jadi kalau ada orang bilang, there is the light at the end of the tunnel, nah saya pernah merasakan itu. Jadi satu journey mungkin ya, jadi pengalaman spiritual lah itu. Jadi saya pernah, ya saya pikir saya juga meninggal juga waktu itu gitu. Tapi ternyata masih hidup gitu. Jadi saya merasa sejak itu ya hidup itu singkat, kita ini rapuh gitu ya. Dan ya inilah bonus lah gitu sekarang ini gitu. Seperti semacam diberi kesempatan untuk hidup yang kedua begitu. Iya. Abang tahu bahwa ayah Anda meninggal itu dari siapa yang ngasih tahu? Jadi setelah dari kecelakaan itu kita dibawa ke Rumah Sakit PMI Bogor, saya dibawa lagi ke Cimande tengah malam karena lutut saya yang sebelah kiri ini bergeser terus ditarik dan wah macam-macam lah ini, badan saya luka-luka di mana-mana. Kemudian besok paginya dibawa ke Jakarta, katanya mau melihat bapak saya udah sadar gitu, tapi ternyata bapak saya udah meninggal. Di Gitu. tempat kan? Iya, tapi saya kan nggak tahu Oke. meninggal di tempat, waktu itu terpisah dibawa di rumah sakitnya. Jadi Pas saya waktu itu ditandu sampai di kuburan itu ditandu gitu, sambil menguburkan ayah saya itu. reaksi Gitu ya. abang? Kenapa? Reaksi Anda? Ya ketika itu sih seperti apa ya, karena saya anak pertama, rasanya ada beban yang luar biasa berat lah waktu itu. Dan apa ya, hidup di situ kayak dimulai dari titik nol gitu. Karena kita harus memulai dari sesuatu yang baru. Bapak saya waktu itu tumpuan keluarga, ibu saya ibu rumah tangga biasa. Ada 2 adik juga yang masih kecil-kecil gitu. Ayah kan tulang punggung keluarga. Iya. Kemudian setelah beliau tidak ada, Setelah tidak ada, baru kemudian kita pindah ke Jakarta karena ada saudara-saudara. Kadang-kadang ya kita dibantu, didukung oleh saudara-saudara juga gitu. Dan kemudian setelah SMA, saya harus bisa menghidupi sendiri juga. Ada juga keluarga dari kita yang bantu gitu. Ada juga kadang-kadang orang yang tidak terduga gitu ya. Akhirnya membantu untuk sekolah dan lain-lain, untuk buku gitu. Dan saya juga mulai harus mencari hidup sendiri gitu. Dan ibu saya kadang-kadang jual kue, jual apa gitu ya. Jadi ibu rumah tangga lah. Ibu saya luar biasa sederhana, tapi
saya kira doanya yang luar biasa gitu. Dan kemudian diboyong ke Jakarta pada saat itu. Jakarta, dan kita sempat mulai di tinggal rumahnya di Pak Jakarta. Taufik Ismail. Sempat ya sering dekat, nah tapi sering ke rumahnya Pak, kebetulan adiknya ibu saya itu adalah istrinya Pak Taufik Ismail. Nah jadi kita banyak didukung, dan saya kalau baca buku juga ke rumahnya Pak Taufik Ismail gitu ya. Gudangnya buku di sana ya. Iya waktu itu, jadi saya suka baca di situ di perpustakaannya. Padahal sebelumnya juga memang sudah suka baca tadi menurut Kang Iwan. Iya, waktu di Cisarua itu kan buku itu susah ya. Jadi kalau ada buku apa saja saya baca gitu. Akhirnya karena itu saya setiap kali ke Jakarta saya beli buku banyak gitu dibawa ke sana. Lalu ya sekarang saya punya perpustakaan gitu. Berapa buku di perpustakaan Anda sekarang? Sekarang saya ada 45.000 buku. Oke. Ya. Wow. Sebagai orang tua, sebagai guru, sahabat gitu ya. Dan Mas Idris juga sering curhat sama saya. Yang mungkin jarang juga curhat sama Mbak Santi untuk hal-hal yang lain gitu loh. Mungkin kalau Buat buku curhat nanti apa sih misalnya? Ada buat untold buku, ada story-nya untold story-nya yang saya loh tidak itu. tulis di dalam buku. Nah betul, gitu. nggak di dalam buku. boleh nggak ada. di-share di sini?